Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Jumat tanggal 18 April 2025. Sedang ramai-ramainya saudara-saudara soal The Other Woman-nya Pak Ridwan Kamil atau Pak RK, mantan Gubernur Jawa Barat. Di media sosial banyak orang memberikan tanggapannya, sampai para pakar hukum juga, para pengacara juga ikut berikan suaranya soal The Other Woman-nya Pak Ridwan Kamil ini. Pak Ridwan Kamil akhirnya juga tampil, atau setidaknya dia memberikan tanggapan dia atau klarifikasi dia soal orang yang mengaku sebagai orang yang pernah bersama Pak Ridwan Kamil dan menghasilkan seorang anak. Kemudian di video saya terdahulu ada yang berkomentar, setelah Pak Ridwan Kamil nanti juga akan muncul wanita yang mengaku sebagai The Other Woman-nya Yusuf Mansur. Saudara-saudara, selama ini belum ada orang lain lagi yang mengaku sebagai The Other Woman-nya Yusuf Mansur selain Ibu Ana yang pernah viral di media sosial kita. Saudara-saudara, perjalanan Ibu Ana sampai viral di media sosial, di mana dia mengaku sebagai orang yang pernah menikah dengan Yusuf Mansur secara berduaan di kamar hotel, itu bermula dari pertemuan saya dengan Ibu Ana pada 8 Mei 2018. Ibu Ana mau bertemu saya setelah dia membaca dua buku saya. Yang pertama berjudul Yusuf Mansur Menebar Cerita Fiktif Menjaring Harta Umat, dan buku kedua berjudul Banyak Orang Bilang Yusuf Mansur Menipu. Pertemuan pada 8 Mei 2018 itu, Ibu Ana secara tersirat sudah menceritakan bahwa dia mempunyai hubungan yang spesial dengan Yusuf Mansur. Hanya dia tidak berbicara, belum mau berbicara di video saya. Sampai 5 tahun kemudian, yakni pada bulan April 2023, Ibu Ana tampil untuk pertama kalinya di video saya di Toiba TV ini. Saudara-saudara, Ibu Ana kemudian tampil kurang lebih 10 video di Toiba Channel, Toiba TV, sampai terakhir pada bulan November tahun 2023. Saudara-saudara, setelah Ibu Ana tampil di Toiba TV ini, ada beberapa orang yang sempat menghubungi saya menceritakan atau menyampaikan informasi bahwa masih ada lagi orang-orang yang menjadi istrinya Yusuf Mansur. Hanya saja para pemberi informasi ini tidak mau menyebutkan jati dirinya, sehingga saya tidak serta-merta mempercayai itu. Karena kalau sebuah informasi diberikan tanpa dia mau memberitahukan siapa diri dia, maka saya menganggapnya ini sebagai semacam surat kaleng, bisa menjurus kepada sebuah fitnah. Sehingga janganlah kita mempercayai informasi dari orang yang tidak membuka jati dirinya. Saudara-saudara, sampai pada akhir tahun 2024 ini ada lagi satu orang perempuan berinisial ER yang tinggal tak jauh-jauh dari Bandung, itu menghubungi WhatsApp saya dan memberitahukan bahwa dia punya story dengan Yusuf Mansur. Kalau orang mengaku punya story, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa dia punya hubungan spesial, apalagi sampai pada kesimpulan dia pernah menjadi istrinya Yusuf Mansur. Saya rasa itu sebuah kesimpulan yang terlalu berlebihan. Karena setiap kita itu pasti punya story dengan banyak orang. Mulai dari story dengan teman-teman sekolah, teman bekerja, teman seprofesi, dan lain sebagainya. Begitu pula Yusuf Mansur, dia tentu saja punya story dengan banyak perempuan. Ya murid-muridnya, ya teman sesama pengajar, atau teman kuliah dia, atau teman dia di
profesi yang lain, komunitas yang lain, sehingga kalau ada yang mengaku punya story dengan Yusuf Mansur, tentunya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dia punya hubungan spesial. Kita juga tentunya punya banyak story dengan banyak orang, termasuk dengan wanita-wanita yang lain, teman sekolah, teman seprofesi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, walaupun ibu atau Mbak ER ini mengaku dia punya story dengan Yusuf Mansur, tidak serta-merta saya menyimpulkan bahwa dia punya hubungan spesial. Sampai pada awal Januari tahun ini, dia berjanji mau bertemu dengan saya untuk menceritakan seperti apa story dia dengan Jam'an Nurdin Mansur atau Yusuf Mansur. Namun ada saja alasan dia untuk menghindar untuk bertemu dengan saya, walaupun sudah beberapa kali kami jadwalkan untuk bertemu di Bandung atau di kota-kota di sekitarnya. Saudara-saudara, sampai pada awal Ramadan, Ibu ER ini atau Mbak ER ini mengaku kepada saya bahwa ibunya sakit sehingga butuh banyak biaya untuk biaya pengobatan ibunya. Termasuk dia mengatakan kepada saya bahwa dia juga menyampaikan informasi ini kepada Yusuf Mansur, meminta bantuan kepada Yusuf Mansur untuk membantu pengobatan ibunya. Namun sampai dengan bulan suci Ramadan, ER mengaku kepada saya bahwa bantuan dari Yusuf Mansur itu tidak pernah datang. Saudara-saudara, saya dengan ER kemudian berjanji lagi dalam bulan suci Ramadan kemarin untuk bertemu di suatu tempat. Namun sampai akhir Ramadan, pertemuan saya dengan ER itu tidak pernah terjadi. Saudara-saudara, sampai pada tanggal 3 April 2025 ketika saya sedang berada di Pulau Rote, kampung halaman saya, masuk WhatsApp dari ER kepada saya, isinya seperti ini. Oh iya, terkait kita mau bertemu, aku mohon izin untuk membatalkannya. Wallah, bukan karena adanya aliran dana, gak ada uang masuk. Saya, orang tua saya dirawat, harus deposit 2 juta kurang 100.000. Pun minta tolong beliau nggak bantu, padahal hanya 100.000. Beliau itu dalam berbagai komunikasi saya dengan ER, beliau yang dia maksud adalah Yusuf Mansur. Dia lanjut menulis, diam. Saya diam karena memang dampaknya yang mengerikan bagi beliau. Nah, ini ada kalimat dia yang saya rasa cukup memberikan garis bawah pada kalimat ini. Mau 1000 anak yang duduk atau tampil nggak akan berpengaruh bagi Ustadz. Tapi kalau aku baru Pak Darso foto dengan aku, pasti sudah meriang sebadan-badannya si Ustadz. Jadi aku memilih diam demi kebaikan semua. Begitu pengakuan ER dalam WhatsApp dia tanggal 3 April 2025 kepada saya. Saudara-saudara, saya kemudian meminta kepada ER, Anda berkomunikasi dengan Yusuf Mansur itu di nomor dia yang mana? Karena saya saja pernah menyimpan 2 nomor Yusuf Mansur. Kemudian ER memberikan saya nomor yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan Yusuf Mansur. Ternyata nomor yang ditampilkan oleh ER dalam pesannya kepada saya itu sama dengan nomor yang pernah saya simpan. Hanya saja ER mengaku bahwa dia menyimpan nomor Yusuf Mansur di pesawat handphonenya dengan nama Mbak Siti. ER juga memberikan bukti kepada saya bahwa sehari sebelum dia memberikan nomor Yusuf Mansur kepada saya itu, dia masih membaca story di WhatsApp-nya Yusuf Mansur. Dengan menyimpan nomor WhatsApp-nya Yusuf Mansur, bukan berarti kita boleh menyimpulkan bahwa antara ER dan Yusuf Mansur punya hubungan spesial, karena pasti saja banyak orang
banyak perempuan, banyak wanita yang menyimpan nomor Yusuf Mansur. Begitupun seperti kita. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa dengan menyimpan atau saling mengirim pesan di WhatsApp lalu menjadi hubungan yang spesial. Saudara-saudara, saya bertanya kepada ER, Anda meminta uang kepada Yusuf Mansur untuk pengobatan ibu Anda? Dia mengaku ya. Dan kemudian saya meminta bukti, mana bukti permintaan uang Anda kepada Yusuf Mansur? Dia tidak bisa memberikan dengan alasan bahwa semua chat dia dengan Yusuf Mansur itu sudah dihapusnya. Begitu juga dengan chat dia dengan saya, selalu dihapusnya begitu dia selesai membacanya. Hanya saja ER kemudian memberikan bukti kepada saya bahwa pada tanggal 1 April 2025, artinya hari kedua Idul Fitri, itu ada sebuah transferan dari Yusuf Mansur kepada dia lewat nomor rekening dia, nomor rekeningnya ER. Itu ada uang masuk dari Yusuf Mansur sebesar 250.000. Saya bertanya, ini uang apa? ER bilang tidak ada uang maksud apa-apa, hanya tiba-tiba ada uang masuk dari Yusuf Mansur dengan alasan hanya untuk ngopi-ngopi. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan di sini, dengan ditransfernya uang dari Yusuf Mansur kepada ER, bukan kita atau tidak boleh kita membuat kesimpulan bahwa antara ER dan Yusuf Mansur ada hubungan spesial. Karena tentu saja sama Yusuf Mansur juga sama seperti kita semua, itu pasti saja ada transferan uang kepada orang-orang yang kita bersimpati atau bantuan kepada orang-orang yang perlu kita bantu. Demikian pula dengan uang dari Yusuf Mansur kepada ER ini, tidak boleh kita simpulkan bahwa karena mereka memiliki hubungan yang spesial. Tapi yang pasti dalam WhatsApp ER kepada saya itu, dia meminta bantuan kepada Yusuf Mansur untuk pengobatan ibunya, tapi Yusuf Mansur tidak memberikan uang lebih, padahal dia hanya meminta 100.000 rupiah. Kalau benar saja apa yang dikatakan oleh ER ini betul, bahwa Yusuf Mansur hanya memberikan dia, tidak pernah memberikan bantuan kepada dia untuk pengobatan ibunya, maka sungguh Yusuf Mansur itu orang yang cukup pelit. Walaupun kemana-mana dia berceramah soal sedekah, tetapi kita juga tidak tahu, mungkin saja Yusuf Mansur itu sudah memberikan dia bantuan atau sedekah dalam bentuk yang banyak. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, saya tetap menunggu janji atau pengakuan dari ER kepada saya bahwa jika dia tampil bersama saya dalam foto atau dalam video, maka akan membuat Yusuf Mansur meriang sebadan-badannya. Apa sebab atau karena apa, kita juga belum tahu. Yang pasti saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan di sini, ada komunikasi dan ada transfer uang dari Yusuf Mansur kepada ER ini bukan membuat kita, atau jangan membuat kita mengambil kesimpulan bahwa antara keduanya memiliki hubungan spesial. Sampai pada satu waktu nanti ER mau bertemu saya dan memberikan pengakuannya kepada kita semua. Apakah pengakuan ER ini nanti, jika nanti mau bertemu saya dan memberikan pengakuan, apakah akan timbul lagi Ibu Ana jilid 2? Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, orang kaya kemudian memilih menikah kedua, ketiga, atau keempat, itu sebenarnya bukan hal baru atau hal aneh di masyarakat kita. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan hari ini. Dan orang-orang seperti Ridwan Kamil atau Yusuf Mansur ini sebenarnya mereka punya kemampuan atau bisa memenuhi syarat-syarat untuk memilih menikah dengan wanita kedua, ketiga, dan keempat. Mereka punya potensi dan mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh syariah maupun oleh undang-undang. Hanya saja
mereka punya pertimbangan yang lain sehingga memilih the other woman, kemudian akhirnya menjadi masalah di belakang hari. Saudara-saudara, berikut ini saya mau tampilkan kembali catatan-catatan Thoibah TV terhadap hubungan antara Yusuf Mansur dengan Ibu Ana. Selama viralnya atau selama pemberitaan Ibu Ana dengan Yusuf Mansur, tak sekalipun saya melihat atau membaca klarifikasi atau tanggapan dari Yusuf Mansur soal pengakuan Ibu Ana terhadap dirinya. Ada kaidah usul fikih mengatakan bahwa as-sukut yadullu ala ridha. Sikap diam terhadap sesuatu masalah adalah sebuah persetujuan terhadap masalah itu. Jadi tidak pernah Yusuf Mansur memberikan tanggapannya terhadap pengakuan Ibu Ana. Itu membuat kita berkesimpulan bahwa pengakuan Ibu Ana itu adalah benar adanya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk saling mengintrospeksi diri, saling menata diri, saling memperbaiki diri, sehingga kita tidak salah melangkah ke depan. Semoga video saya ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.